Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini ibadah online-nya bakal ditemenin oleh Kak Regina. Jadi Kak Regina di sini akan menemani adik-adik semua buat beribadah online di channel YouTube Adik-adik Sekolah Minggu HKBP Duku Kupang. Nah, Kak Regina dapat kabar nih yang bakal ibadah online sama kita. Ada adik-adik dari HKBP Duku Kupang. Dan gak hanya itu, ternyata ada adik-adik dari Sekolah Minggu Mojokerto dan Jombang. Nah, sebelum mulai ibadah, Kak Regina mau nyapa dulu nih. Kak Regina mau nyapa adik-adik Duku Kupang ya. Shalom adik-adik Duku Kupang. Ada suaranya nggak ya? Sekali lagi deh. Shalom adik-adik HKBP Duku Kupang. Oke, kakak harap semuanya adik-adik jawab ya di rumah. Terus kakak mau sapa nih. Shalom adik-adik Mojokerto. Sekali lagi lah ya, biar lebih semangat. Shalom adik-adik Mojokerto. Oke, semangat. Sekarang kakak mau nyapa satu lagi dari HKBP Jombang. Shalom adik-adik Jombang. Sekali lagi deh, biar sama-sama semangat. Shalom adik-adik Jombang. Nah, kakak juga mau nyapa nih dari adik-adik. Mungkin ada dari gereja lain yang ikut ibadah online di sini. Selamat datang. Semoga ibadah online yang kami fasilitasi buat adik-adik bisa menambah berkat dan sukacita buat adik-adik. Sekarang kita akan mulai ibadah kita hari Minggu ini. Kita akan angkat satu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Ibadah kita hari ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami mau beribadah, kami masih beribadah online bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya berkati kami agar kami bisa menjaga konsentrasi kami dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan juga berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini tidak mengurangi rasa sukacita dan rasa ingin kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
Tuhan, nanti juga sebentar akan ada firman. Tuhan berkati supaya firman itu akan menjadi berkat buat kami dan kami bisa lakukan di kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati juga teman-teman kami mungkin yang pada saat ini di jam ini belum bisa beribadah bersama kami. Tuhan berkati, Tuhan juga mungkin mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan terima kasih Tuhan sekali lagi untuk semua berkat-Mu, dan kami mau memulai ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke, gimana? Masih tetap semangat ibadah di rumah? Nah, sekarang kita akan angkat satu pujian, Yesus Itulah. Dan kakak harap semuanya bersuka cita di rumah. Oke, kita angkat satu pujian, Yesus Itulah. Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyi dari awal. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi lebih semangat ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Apa? Angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Adik-adik boleh ambil Alkitab adik-adik. Nah, udah ada yang megang Alkitab belum sekarang? Kakak tunggu ya. Oke, Alkitabnya kita buka. Ayat hafalan hari ini dari Markus 4 ayat 39. Markus 4 ayat 39. Kakak baca ya. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekarang kita baca bersama-sama ya ayatnya. Kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah. Orang tuanya juga boleh ikut loh ya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itu dia ayat hafalan kita minggu ini. Kiranya adik-adik juga bisa menghafalkannya di rumah. Tapi buat minggu ini adik-adik tugasnya bukan menghafal dan dikirim ke
grup komunikasi, tapi nanti ada tugas yang bakal Kak Regina kasih tahu. Nah, sekarang buat ayat hafalannya, adik-adik nanti bisa sampaikan kepada orang tua masing-masing. Ya adik-adik, sekarang sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Surga, ya Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami supaya kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu. Ya Tuhan, juga berkati kakak yang akan menyampaikan firman ini, kiranya bisa sampai ke adik-adik, bisa kita mengerti bersama-sama, dan firman-Mu ini juga bisa kami pahami dan kami lakukan di kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati kami semuanya yang akan mendengar. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke, firman kita hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ke 41. Di sini ayatnya agak cukup panjang, kita akan baca bersama-sama. Mungkin buat orang tua bisa bantu adik-adiknya juga membaca di rumah. Kita baca bersama-sama ya. Oh ya, kakak tunggu kalian buka Alkitabnya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sudah ketemu ya ayatnya, sekarang kita baca bersama-sama. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru,
engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, itu tadi ayatnya. Nah, sekarang kakak mau cerita nih dari cerita angin ribut diredakan. Jadi hari ini tema firman adik-adik adalah "Wow, Tuhanku hebat." Kira-kira dengan tema "Wow, Tuhanku hebat" itu adik-adik udah bisa menebak belum? Kira-kira Tuhan melakukan apa ya? Kok Tuhan dibilang hebat? Ayo adik-adik coba pikirin. Dari nats yang adik-adik baca dari ayat 35 sampai 41, kira-kira nats mana sih atau hal apa sih yang adik-adik bilang "Wow, Tuhanku hebat ya"? Dari nats yang kita baca tadi, kakak mau menjelaskan ke adik-adik agar adik-adik lebih gampang memahaminya. Nah, di sini kakak mau pakai sedikit ilustrasi, akan kakak tampilkan di layar kakak. Semoga adik-adik memahami. Wow, Tuhanku hebat. Pada suatu ketika, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berada di dekat Danau Galilea. Di sana, Tuhan Yesus menunjukkan berbagai kuasa-kuasa yang Dia miliki kepada orang-orang di sana. Suatu ketika, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Marilah kita pergi ke pulau seberang," untuk menunjukkan kuasa-kuasa yang Dia miliki juga. Nah, untuk pergi ke pulau seberang, dia akan melewati sebuah laut. Tapi di saat perjalanan ternyata ada angin taupan yang mana membuat perahu mereka oleng dan para murid Yesus pada ketakutan. Sementara Tuhan Yesus tidur dengan tenang. Para murid Tuhan semakin takut, semakin panik karena mereka takut mereka mati di laut tersebut. Akhirnya, para murid Tuhan bertanya kepada Tuhan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dan kalian tahu apa yang Tuhan bilang? Diam, tenanglah." Lalu air di danau itu tenang. Nah, di sini Tuhan sudah menunjukkan kuasanya kalau ombak yang ada di laut itu sudah tenang. Tapi di sini Tuhan merasa kecewa. Tuhan bilang, "Kenapa kalian begitu takut? Mengapa kalian tidak percaya?" Dan begitu pun dengan murid-murid Tuhan. Akhirnya mereka pun bingung, siapa gerangan orang ini sehingga angin dapat tunduk kepadanya. Gimana adik-adik dari video tadi? Adik-adik udah mengerti belum? Nah, tadi kan pertama udah dijelasin kalau misalnya Tuhan habis menunjukkan kemuliaannya, terus Tuhan mengajak pergi ke pulau seberang. Tapi di tengah perjalanan ada angin taufan yang membuat air-air di laut itu masuk ke perahu mereka dan akhirnya mereka takut. Tapi ternyata tahu nggak adik-adik, Tuhan tuh cuma bilang, "Diam, tenanglah." Terus air-air di laut itu tenang, udah nggak bergoncang-goncang lagi. Terus adik-adik tahu nggak, murid-muridnya Tuhan Yesus itu kayak, "Wow, kok bisa cuman gitu aja airnya langsung stop?" Terus kayak mereka mikir, siapa sih orang ini, kok bisa sampai danau ini itu turut sama dia? Tapi adik-adik, kira-kira kalau adik-adik jadi Tuhan gimana? Kalau misalnya adik-adik nih punya kekuatan kayak Tuhan, tapi orang lain bilang, "Gak mungkin kamu bisa ngelakuin itu." Kira-kira Tuhan perasaannya gimana? Murid-murid itu tadi, mereka tuh kayak tetap takut padahal ada Tuhan di situ. Mereka tuh mikir, Tuhan ini kok nggak mau nolong aku ya? Tuhan kok malah enak-enakan tidur di perahu. Sementara kita udah ketakutan, kita takut mati, kita takut tercebur ke laut. Nah, Tuhan di situ merasa sangat kecewa kepada murid-muridnya. Kenapa?
Karena murid-murid Tuhan tidak percaya, mereka ragu sama Tuhan kalau Tuhan itu nggak bakal nolong mereka. Gimana sih Tuhan itu jadi kecewa? Tuhan sampai menanyakan kepada mereka, kenapa engkau ragu dan kamu tidak percaya? Itu tadi ada di ayat 40. Di situ adik-adik bisa baca. Padahal mereka tahu Tuhan itu sebelumnya di pulau sebelumnya sudah menunjukkan berbagai macam mujizat. Nah, sekarang nih kalau di kehidupan adik-adik, misalnya nih adik-adik mau ujian nih besok. Terus adik-adik mikir, aduh gimana ya, ujianku susah nih kayaknya aku nggak bisa nih ngerjainnya. Aduh gimana ya enaknya. Nah, di situ adik-adik gimana coba perilakunya? Di situ adik-adik malah memilih untuk takut, malah bilang, mama aku mau bolos aja, aku nggak mau ikut ujian, atau kayak gitu. Atau adik-adik malah belajar lebih giat, pingin bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik. Ayo, kira-kira gimana? Nah, kakak harap semua adik-adik akan memilih untuk belajar lebih giat. Nah, tapi ada nih adik-adik yang udah belajar giat, tapi kayak masih bilang, bisa nggak ya aku udah belajar sih semalam suntuk, tapi kira-kira aku bisa nggak ya ngerjain ujiannya? Nah, disitulah ada yang kurang. Kenapa adik-adik masih ragu? Di saat adik-adik mau ujian, adik-adik selain belajar perlu apa? Berdoa. Jadi kalau kita mau menghadapi ujian, kita tidak hanya belajar aja secara kuat, tapi kita harus berdoa. Berdoanya kayak apa sih Kak Regina? Berdoa, kita bilang sama Tuhan, aku besok mau ujian. Tuhan, kiranya apa yang sudah aku pelajari bisa aku ingat dan aku pahami dan bisa aku tunjukkan besok di ujian. Tuhan berkati aku supaya aku nggak gugup, supaya aku lebih percaya diri mengerjakannya. Dan di situ kalian juga harus yakin kalau Tuhan Yesus bakal menolong adik-adik pas ujian. Kalau adik-adik udah belajar dengan giat, adik-adik udah berdoa minta pertolongan sama Tuhan, yakin deh besok adik-adik ujiannya bakal lancar banget. Terus tahu-tahu keluar ujiannya dapat 100. Wow, keren kan? Nah, setelah adik-adik mendapatkan ujian 100 itu, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Adik-adik harus bersyukur, karena apa? Tuhan Yesus nggak meninggalkan adik-adik, tapi Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik. Tuhan Yesus ada di saat adik-adik susah, Tuhan Yesus ada di saat adik-adik sedih, Tuhan Yesus ada juga di saat kalian senang. Jadi, jangan lupa untuk terus berdoa, meminta pertolongan, dan mengucapkan syukur atas yang Tuhan kasih. Nah, setelah ujian nih, sekarang ya, adik-adik di rumah aja terus. Udah berapa lama sih adik-adik di rumah? Kalau kayaknya kakak hitung kira-kira udah ada 1 bulanan lebih. Apalagi kayak kakak tahu tuh adik-adik dikasih libur 2 minggu, tapi dikasih PR-nya banyak banget. Terus tahu-tahu sudah mau masuk, dikabarin lagi dari sekolah, liburnya diperpanjang. Terus udah dipanjangin 1 minggu, dipanjangin lagi sampai 1 minggu. Ayo adik-adik kira-kira senang apa sedih? Dikasih libur terus dengan PR yang banyak. Kira-kira gimana? Nih, banyak juga adik-adik yang bercerita yang selama libur ini gak boleh keluar rumah sama mama papanya, harus tetap ada di rumah. Nah, di sini kakak mau kasih tahu adik-adik yang tetap di rumah gak boleh main, itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjaga adik-adik supaya tetap sehat, mama papa adik-adik tetap sehat, dan saudaranya adik-adik juga tetap sehat. Karena seperti yang adik-adik tahu, sekarang Indonesia dan bahkan satu dunia sedang memerangi sebuah virus yang namanya apa? Ya, virus corona. Mungkin adik-adik udah ada yang tahu nih. Duh, virus corona nyeremin banget ya. Virus corona nyebelin banget ya. Gara-gara virus corona aku nggak bisa ke sekolah, aku nggak bisa main sama temen-temen, aku nggak bisa pergi ke gereja.
kenapa sih virus corona ini? Tapi orang-orang banyak di berita, banyak yang harus masuk rumah sakit, banyak yang batuk-batuk, panas lah, terus kalau kemana-mana harus pakai masker lah. Terus adik-adik juga jadi takut karena takut ketularan orang lah. Nah, jangan panik. Jangan panik. Memang keadaan dunia sekarang lagi kurang baik. Makanya adik-adik dihimbau untuk di rumah terus. Kita juga beribadah di rumah lagi. Tapi adik-adik, coba adik-adik pikir. Walaupun ngeselin, menyedihkan, terus adik-adik bosan, coba pikir hal positif apa yang adik-adik rasain selama adik-adik di karantina di rumah. Ayo coba apa? Coba pikir. Kakak kasih waktu beberapa detik. Udah? Nah, apa coba? Nih, kalau satu, adik-adik bisa menghabiskan waktu di rumah bersama orang tua, bersama-sama kakak dan adik. Itu suatu berkat loh, kita bisa menikmati itu di rumah bersama-sama. Kalau kita masuk sekolah, orang tua kita masuk kerja, kita punya waktu yang sedikit buat berkumpul bersama-sama di rumah. Oke. Yang kedua, kita bisa beribadah dari YouTube. Wah, kapan lagi kan? Biasanya dari YouTube kita nonton-nonton kartun, tapi sekarang kita bisa ibadah dari YouTube. Kakak di rumah kakak, kalian di rumah kalian. Itu juga suatu berkat loh. Karena apa? Kita masih ada teknologi yang membantu kita, bisa kita bertemu melalui online, kita bisa beribadah bersama-sama. Itu juga berkat. Terus, sampai hari ini siapa yang masih makan 3 kali sehari? Siapa yang masih makan enak, dikasih daging, dikasih ikan, masih minum susu, masih banyak nasinya. Terus belum lagi sama mama dibeliin jajan. Ayo coba, itu berkat juga loh. Kita masih bisa makan enak, masih bisa menikmati jajan. Coba adik-adik pikir, banyak di luar sana orang yang tidak bisa menikmati makanan yang enak seperti yang adik-adik makan. Banyak juga di luar sana yang nggak bisa ngincip-ngincip makanan, biskuit, kayak ciki. Nah, belum tentu semua orang merasakan itu. Jadi apa? Adik harus patut berucap syukur kepada Tuhan karena adik masih dikasih makanan yang enak. Terus sampai detik ini siapa yang masih bisa nonton online? Masih sehat kan? Nah, sehat itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Di sini kakak juga mau adik-adik terus berdoa. Berdoa buat apa sih Kak Regina? Berdoa supaya virus ini segera selesai dari dunia ini. Tidak hanya di Indonesia, di satu dunia virus ini kita berharap segera pergi. Nah, kalau virus ini sudah pergi, kita bisa melakukan aktivitas kita seperti sedia kala, bisa pergi sekolah, pergi ke gereja, pergi jalan-jalan. Nah, kakak mau di sini kita terus berdoa minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan kasih kita terus kesehatan, kasih kita terus akal dan budi supaya kita bisa menyikapi virus ini dengan baik. Kita berdoa juga supaya Bapak Pemerintah, Bapak Presiden bisa bantu support kita, bisa membantu kita di kehidupan kita dan semuanya bisa kembali seperti normal. Seperti itu. Ini juga kita nggak boleh ragu sama Tuhan. Kalau jangan berpikir kalau Tuhan nggak akan menolong. Jangan berpikir kalau Tuhan tuh diem aja. No. Tuhan di sini mau menunjukkan kepada adik-adik, ini loh dunia yang seram ini. Nanti ketika adik-adik sudah merasakan hilangnya virus, adik-adik pasti akan bilang, wow, gila ya Tuhan, aku keren banget. Virus yang menyeramkan ini tuh bisa hilang dari bumi ini dengan sekejap aja. Nah, itu tanda-tandanya Tuhan lagi mau menunjukkan karyanya kepada kita semua. Nah, kakak harap apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari hari ini bisa adik-adik pahami, bisa adik-adik lakukan di kehidupan adik sehari-hari. Oke, sekarang kita mau tutup firman ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu ini bisa kami pahami dan kita lakukan di kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri
ibadah online kami hari ini. Tuhan terus berkati ibadah kami hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, karena minggu ini nggak ada tugas menghafal ayat hafalan, kakak punya tugas yang lain yang lebih seru dari itu. Nah, tadi inget kan soal khotbah yang sebelumnya, kalau ada angin taufan yang menyerang perahu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Kakak mau adik-adik mewarnai Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang ada di perahu yang terkena angin taupan itu. Kalau adik-adik nggak menemukan gambarnya di Google, adik-adik bisa gambar sendiri dari gambar perahunya, gambar lautnya, gambar murid-murid Tuhan dan Tuhan Yesusnya juga. Jadi di sini optionnya adik-adik bisa ambil dari Google atau adik-adik bisa gambar langsung di kertas. Nah, di sini kakak minta buat orang tua, buat bantu adik-adiknya bisa mencarikan gambarnya di Google, terus di print dan diwarnain, atau enggak bisa digambar sendiri manual. Nah, nanti setelah digambar, diwarnain, ditulis namanya, terus habis itu dari hasil karyanya difoto bersama adiknya lalu dikirim ke grup komunikasi ya. Nah, sekarang kakak mau kasih contoh, kakak udah gambar mengenai angin taufan yang melanda perahu Tuhan dan bersama muridnya. Nih, kakak gambar kayak gini nih. Kakak gambar ini Tuhan Yesusnya, terus di sini perahunya, ini ada murid-murid Tuhan, terus ada ini air yang ada di laut yang terkena angin taufan tuh sampai percik-percik. Terus habis itu kakak tulis nih, diam, tenanglah. Itu biar Tuhan menyuruh air-air ini tenang. Terus jangan lupa dikasih nama. Nanti adik-adik foto kayak gini, terus dikirim ke grup komunikasi. Nanti minggu depan bakal kakak kasih tunjuk di akhir ibadah online kita. Nah, buat tugas yang kemarin, siapa nih yang udah ngumpulin tugas ayat hafalan kemarin? Nah, nanti habis kita doa akhir ibadah, adik-adik bisa lihat video adik-adik dan teman-teman yang sudah menunjukkan ayat hafalannya. Nah, di situ kalian juga bisa kan melepas rindu sama teman-temannya, jadi ngelihat ada teman-temannya lagi di YouTube. Oke deh, jangan lupa ya dikerjain tugasnya dan dikirim maksimal kakak terima hari Kamis di grup komunikasi. Kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita tutup ibadah kita angkat satu pujian, ada satu sobatku. Ingat ya, siapa satu sobat kita yang setia? Tuhan Yesus. Kita nyanyiin ya. Waktu
mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami di ibadah minggu kami, di ibadah online kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya ini bisa menjadi berkat buat kami dan orang-orang lain yang menonton YouTube kami ini Tuhan. Dan Tuhan, ini tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati juga firman-firman yang telah kami dengar tadi, supaya bisa menjadi berkat juga dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami masih tahu virus yang masih melanda dunia ini Tuhan. Tuhan bantu Tuhan, bantu selesaikan virus ini dan supaya kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan juga berkati dari presiden, pemerintah, dan terutama para anggota medis Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka bisa berjuang membantu kami untuk melawan virus ini. Tuhan, bantu juga perekonomian dunia kami, sekiranya semuanya bisa kembali seperti normal. Dan Tuhan berkati juga segala perlengkapan medis supaya semuanya terpenuhi, sehingga semua para saudara-saudara kami yang sakit bisa teratasi dengan baik. Tuhan, sekali lagi terima kasih atas berkat-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, dan berkati kami, berkati orang tua kami dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, agar kami tetap sehat. Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, tindakan jahat dan serta roh jahat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini, ibadah ini ke dalam nama tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga ibadah ini tidak mengurangi rasa sukacita kita ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa tugas yang tadi kakak sampaikan, adik-adik kerjain, terus adik-adik kirim ke grup komunikasi. Sampai jumpa di ibadah online Sekolah Minggu HKBP di Kupang. Shalom. Selamat hari Minggu, saya Agnes Anak Arindu Simanjuta, kelas Yakub. Ayat hafalan Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Halo kakak-kakak sekolah minggu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ayat hafalan tadi pagi adalah Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Dari sekolah minggu dan teman-teman, minggu kali ini ayat hafalannya diambil dari Efesus 3 ayat 8, yaitu sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab Lihat sini, diem. kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukanlah hasil usahamu, tetapi hasil pemberian Allah. Terima kasih. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Yesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Yesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Because of grace, you have celebration through love. And then, not of yourself. It is given by God. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.